Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zulkifli Faiz dalam kelas Coding is Fun. Kali ini kita akan membuat game sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat, ini basic coding sederhana. Jadi gamenya adalah kita akan klik lalatnya. Kalau kena dapat nilai 1 ya. Nah, kita lihat kita mesti mengumpulkan lalat, mengklik lalat itu sampai 10 ya. Nah, lihat 7, 8, 9, 10. Oke, 10 selesai, gamenya berhenti ya. Oke, kita lihat codingnya ya, teman-teman bisa kita lihat. Nah, kali ini pertama kita lihat dulu stage-nya ya, di backdrop. Kita ganti dulu namanya. Yang pertama kita sebut latar main ya. Yang kedua kita sebut, di sini udah selesai, kita sebut latar selesai. Oke ya, kemudian kita mempunyai dua backdrop ya. Yang pertama latar mainnya seperti ini gambar pisang bakarnya. Lalu kemudian yang kedua ada tulisannya ya, gambar pisang bakar dan selesai, permainannya selesai. Nah, kalau kita lihat codingnya cukup sederhana sebagai berikut. Jadi di sini pertama kali ketika pertama kali permainan dimulai ya, kita akan ambil bendera hijaunya ini, lalu menyatakan permainan dimulai. Lalu kemudian kita switch backdropnya, itu ada di looks di sini. Nah, kita ubah ini menjadi latar main ya. Jadi ketika permainan nanti posisi backdropnya adalah tidak yang ini ya, tidak yang latar selesai, tapi latar main. Ini kita lihat kalau kita klik bendera hijaunya, nah ya, ini latar permainannya. Lalu selanjutnya di sini adalah setting ghost ini untuk membuat efek ya. Karena ini tidak ada efek gambar, jadi kita tidak usah ya. Oke, jadi codingnya sebagai berikut. Jadi ketika mulai itu latar mainnya kita tampilkan. Lalu kemudian yang kedua di sini adalah coding untuk kondisi, dimana kondisinya di sini adalah ketika bendera hijau dimulai, lalu kemudian kita bikin forever ini ada di kontrol ya, ada di kontrol, kemudian diisi dengan coding sebagai berikut. Nah, codingnya seperti ini. Jadi kita ambil coding if ya, coding if itu ada di sini di kontrol, ini kita masukkan ya. Nah, kemudian if-nya apa? If-nya kemudian saya ambil operator matematika. Di sini saya akan mengambil nilai lebih besar ya. Nah, saya masukkan di sini. Apa yang lebih besar? Yaitu variabel skor. Jadi nanti teman-teman bisa membuat di sini misalnya variabelnya nilai ya. Saya bikin nilai, bagaimana membuatnya. Lalu nah, ini bisa sekarang langsung bisa ke server tersimpan ya. Misalnya kalau tersimpan, kita tinggal klik saja oke. Nah, kemudian nilainya ya, kemudian kita masukkan di sini. Nah, jadi nilainya mau berapa? Nilainya saya kasih 9, artinya nilai ini lebih besar dari 9. Artinya kalau nanti nilainya 10, maka kemudian di sini mengubah latar backdropnya menjadi latar selesai. Latar selesai itu adalah permainannya selesai, berhenti. Nah, di sini ya latar selesainya. Nah, codingnya mengubah ke latar selesai dan permainan berhenti ya. Oke. Lalu kemudian untuk coding di ini lalat, bukan kecoa ya. Nah, di lalatnya di sini kalau kita lihat kostumnya di sini ya, cuma satu, dan ini gambar lalatnya, kita gambar sendiri. Lalu kemudian codingnya ada 3 kelompok ya. Yang pertama kali adalah di sini kita akan membuat, saya turunkan dulu bendera hijau ya. Ketika bendera hijau dimulai di event ya, kita lihat di sini. Lalu kemudian kita tampilkan, jadi lalatnya kita tampilkan. Dia ada di blok looks ya, di kategorinya di sini. Nah, ini show, kita munculkan. Lalu setelah itu saya akan men-set skornya ya, atau nilai ya. Kita akan men-set nilainya.
Nah, maaf, set nilai gitu ya, set nilai. Jadi nilainya pertama kali dimulai ini dibuat kosong. Lalu kemudian saya akan membuat coding berikutnya adalah coding yang akan dijalankan terus-menerus. Apa yang jalankan terus-menerus? Yaitu adalah naik kostum. Nah, karena gambar lalatnya hanya cuma satu ya, jadi saya tidak perlu bikin naik kostum. Nah, kalau ingin pakai naik kostum, ini lalatnya boleh dibikin dua duplikat. Misalnya yang ini kita ganti warnanya ya, biar terlihat berbeda. Nah, ini saya besarkan dulu, saya rubah warnanya. Misalnya yang ini warna alatnya jadi abu-abu misalnya ya. Nah, di sini oke. Nah, selebihnya tinggal kita tuang saja warnanya. Nah, oke. Nah, seperti itu. Nah, yang di sini abu-abunya dibikin lebih tua sedikit. Oke, dah ya. Di sini ada lalat yang abu-abu dan lalat yang hijau. Nah, ini untuk warna sayapnya saya rubah sedikit berbeda biar juga membedakan lalatnya ya. Oke. Lalatnya seperti ini ya. Nah, kuning kehijauan. Oke, kita sudah punya dua lalat. Nah, karena punya dua custom, nah maka boleh kemudian saya memakai neck kostum. Jadi nanti bergantian ya, kadang muncul lalat yang hijau, kadang juga nanti lalat yang abu-abu seperti itu. Nah, setelah itu lalu kemudian kita masukkan posisi, mengatur posisi lalat itu pada posisi yang random acak. Jadi dia kadang muncul di sini, muncul di sini gitu ya. Jadi permainannya tidak tertebak ya. Lalu kemudian setelah itu saya bikin jeda waktu untuk kemunculan lalat berikutnya, yaitu antara setengah detik sampai 1,5 detik. Jadi dibuat random ya. Weightnya itu ada di mana? Weightnya ada di sini di blok control ya. Lalu kemudian pick randomnya ada di mana? Pick randomnya itu ada di operator ya. Nah, di sini. Oke. Nah, ini coding pertamanya seperti ini. Jadi dia akan muncul, kalau kita klik dia akan muncul. Nah, seperti itu ya. Dia akan muncul posisinya. Lihat, kostumnya juga ganti-ganti ya, kadang kuning, kadang yang ini ya. Nah, seperti itu. Oke, saya stop. Lalu saya kemudian membuat coding lagi yang sama waktunya ya, jadi paralel. Jadi ketika tadi lalatnya muncul, saya akan bikin di sini untuk situasi nilai ya. Jadi tadi dibuat kan dia kalau nilainya 10 berhenti permainannya. Nanti kalau sudah dapat poin 10 berhenti. Maka kemudian di sini saya akan buat sebagai berikut. Jadi lalatnya yang pertama permainan dimunculkan, lalu kemudian show ya. Sebetulnya nggak show juga boleh karena sudah diwakili di sini juga sama karena. Lalu kemudian saya akan set di sini nilainya ya. Yang kedua adalah ketika bendera hijau, lalu saya bikin kondisi dimana kalau nilainya nanti 10 ya, maka permainan selesai. Nah, kan diulang-ulang codingnya. Apa yang diulang adalah jika kondisi skor ya, kondisi skor sama dengan 9, atau kalau ini mau kita ganti nilai juga boleh, tadi pakai nilai ya. Kita pakai nilai kalau skor gitu ya. Oke, kita ganti nilai yang tadi sudah kita buat. Nah, jika nilainya lebih besar dari 9, artinya 10, maka lalat ini disembunyikan, hilang, lalu permainan di stop all, jadi berhenti ya. Jadi tidak ada lalatnya, permainannya berhenti. Dan sini setnya bukan skor ya, karena kita pakai nilai, berarti di sini setnya nilai. Nah, jadi sini kita punya kondisi dimana kalau nanti nilainya sudah 10, maka permainannya selesai ya. Nah, permainannya gimana? Permainannya adalah di sini codingnya. Jadi ketika lalat ini atau spread ini diklik, maka kemudian ya di sini adalah suara ya. Jadi ketika alat ini diklik, lalu kemudian saya tambahkan
kondisi jika lalat ini diklik ya, atau jika lalat ini bersentuh dengan mouse ya, otomatis kan kalau diklik pasti tersentuh dengan mouse. Lalu kemudian saya bunyikan suara ya, suara itu ada di sini di sound. Ini bisa ambil suaranya ya di sini ya, masukkan. Lalu kemudian nilainya diganti. Nah, nilainya diganti ditambah 1. Jadi kalau keklik ya, nilainya akan bertambah. Sekarang skornya saya tutup. Nah, yang muncul adalah nilai ya. Nah, nilainya akan bertambah 1 dan kemudian jeda waktu 1 detik. Oke, codingnya seperti ini, sederhana, dan ini sudah bisa kita membuat permainan ya. Kita coba permainannya, kita tes apakah berjalan dengan baik. Ya, benar aja kita klik. Oke, lalat muncul, saya klik. Nah, kliknya random, bergantian. Setelah kuning lalu abu-abu ya. 4 5 nah 6 7 8 nah 10 selesai ya. Nah, demikian codingnya ya. Ternyata bisa dijalankan sempurna sesuai yang kita inginkan. Oke. Nah, mari kita lihat sekali lagi, perhatikan codingnya ya, cukup sederhana. Ini adalah basic coding game. Nah, setiap orang nanti akan bisa membuat codingnya tidak selalu sama persis ya, bisa dengan cara sendiri-sendiri ya. Saya ambil contoh misalnya seperti ini. Nah, contoh untuk memberhentikan permainan. Di sini jika nilainya 10 lalu kan akan selesai. Di sini saya bikin ulang lagi ya. Di stage lalu kemudian dilalat, kan ini sama. Ya, cuman bedanya di sini hanya tambahan stop all yang di backdrop tidak ada. Nah, sebetulnya ini bisa juga dengan cara ya, saya bikin broadcast. Ya, kalau saya broadcast, saya cukup menambahkan seperti ini. Saya bisa tambahkan nilai 9 itu. Saya broadcastnya saya bikin di sini ya. Atau mau dilalat boleh, dilalat aja deh. Saya tambahkan broadcast. Broadcast itu ada di control ya. Kita menyiarkan, ada di event. Broadcast ini kita akan mengirimkan pesan. Nah, ketika nanti sudah nilainya 10 ya, permainannya sudah mendapatkan skor 10, lalu menyiarkan pesan. Nah, saya bikin pesannya misalnya selesai ya, selesai. Oke, nah ketika dia nilainya 10, dia akan menyembunyikan lalatnya, lalu kemudian menyiarkan selesai. Setelah itu baru kemudian stop all ya, atau stop all-nya boleh nggak di sini juga boleh. Stop all kita pindah, kita buang stop. Jadi dia membroadcast lalu diterima broadcastnya itu di coding yang di backdrop. Nah, menerimanya seperti tadi karena ini sama, ini saya nggak gunakan, saya buang. Saya cukup kemudian nggak perlu ini lagi, cukup tinggal ini aja, when I receive. Jadi ketika menerima pesan selesai, ya sudah, ubah kemudian backdropnya menjadi backdrop selesai, lalu kemudian kita tutup dengan stop all. Nah, semacam itu. Jadi ya, dengan cara trik pertama, coding yang sama diulang lagi, hanya tinggal ditambahin ya, selesai. Kalau ini kita pakai broadcast. Nah, ini kita coba, kita lihat ya. Klik, kita mulai. Nah, selesai ya, sama ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi bisa codingnya juga bisa berbeda, tapi tujuannya sama gitu ya. Dengan cara coding yang berbeda, tujuannya tetap sama. 10 kali permainan dia berhenti dengan cara di sini yang di sprite ini namanya sprite lalat, itu di broadcast di sini. Jika nilainya sudah mencapai 10, di broadcast selesai, lalu diterima oleh backdrop selesainya pesannya, lalu diganti latarnya dan kemudian berhenti, semacam itu ya. Oke, demikian basic coding kali ini, semoga bermanfaat.
bisa menjadi teman-teman untuk berlatih coding di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.